Oke, jadi kita akan berbicara sore hari ini adalah mengenai penyakit jantung dan ginjal ya. Jadi saya kira ini adalah salah satu topik yang cukup umum ya dijumpai di masyarakat ya. Mungkin Bapak Ibu para hadirin yang hadir di ruang dengar pada saat ini itu memiliki pengalaman ya pribadi atau ada kolega, keluarga yang pernah mengalami sakit jantung atau sakit ginjal ya. Jadi saya mulai ya, kenapa kok topiknya sakit jantung dan sakit ginjal. Nah, jadi pertama ya, antara sakit jantung dan sakit ginjal ya, jantung dan ginjal dalam tubuh itu memiliki tempat yang spesial ya di dalam tubuh. Kenapa? Karena masing-masing dari jantung dan ginjal tersebut itu dikategorikan sebagai organ vital ya. Jadi manusia itu memiliki organ vital ya, ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal, ada darah ya, yang itu merupakan fungsi organ yang vital untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia ya. Jadi bayangkan ya, tanpa jantung itu berfungsi, tanpa ginjal berfungsi, atau organ-organ vital lainnya, otak, paru-paru, darah, hati tidak berfungsi, manusia itu tidak bisa berlangsung kehidupannya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya dari kamus ya, dari Cambridge Dictionary, Collins ya Dictionary, ini mengatakan bahwa organ vital itu penting untuk keberlangsungan hidup manusia. Ya, jadi berbeda ya kalau misalnya dengan mata, dengan alat gerak ya, itu ya tanpa ada seperti itu pun juga keberlangsungan hidup manusia masih bisa berlanjut ya. Nah, kemudian juga kenapa kok topiknya ini dua yang diangkat, sakit jantung dan sakit ginjal. Salah satu alasannya juga karena antara sakit jantung dan sakit ginjal, ini menariknya memiliki faktor penyebab yang serupa. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat di daftar yang di bawah ya, bahwa seseorang dengan misalnya diet dan pola hidup yang buruk itu bisa memiliki sakit jantung dan juga sakit ginjal. Ya, jadi nggak cuma salah satu gitu ya, tapi bisa terkena dua-duanya. Pasien-pasien yang mengalami obesitas, merokok, usia yang bertambah, hipertensi, diabetes, itu bisa mengalami kedua penyakit baik pada ginjal maupun pada jantungnya ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang seringkali muncul bersamaan. Ya, misalnya pada seorang penderita diabetes setelah sekian puluh tahun lamanya menderita diabetes, nggak cuma jantungnya bermasalah, tapi kemudian juga ginjalnya bermasalah. Di luar dari faktor-faktor risiko yang sifatnya spesifik ya. Misalnya pada penyakit jantung kita tahu bahwa ada faktor risiko untuk terjadi sakit jantung akibat gangguan kolesterol, inflamasi atau peradangan ya, faktor gaya hidup ya, di mana ketika ini ada tidak mempengaruhi kondisi ginjal. Ya, sebaliknya ya ada faktor-faktor yang spesifik misalnya pada ginjal seperti batu, infeksi, kista, penyakit autoimun, penggunaan obat-obatan tertentu yang bisa berpengaruh kepada ginjal, tapi tidak berpengaruh pada jantung ya. Jadi ini yang membuat antara jantung dan ginjal itu saling kait terkait ya. Nah, kemudian kita juga tahu ya bahwa ternyata pasien-pasien yang mengalami penyakit ginjal itu juga seringkali mengalami penyakit jantung secara bersamaan ya. Kita lihat ya dari literatur dari American Heart Association dikatakan bahwa mereka dengan penyakit ginjal kronik itu juga memiliki risiko lebih untuk mengalami penyakit jantung koroner, gagal jantung, gangguan irama jantung, dan kematian mendadak ya akibat jantung ya. Jadi kita lihat dalam berbagai macam gambar ya atau diagram bahwa ternyata mereka dengan fungsi ginjal ya di sini katakan di bawah dari 60% itu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami penyakit jantung mendadak ya atau kematian akibat sakit jantung lebih tinggi dibandingkan mereka yang fungsi ginjalnya bagus ya. Jadi ini juga saling kait terkait ya. Nah, ini juga data yang menunjukkan bahwa 64,5% gagal ginjal juga mengalami penyakit jantung ya. Dan juga dikatakan ketika ginjal memburuk itu penyakit jantung juga bisa memburuk. Ya mungkin Bapak Ibu pernah tahu ya bahwa ginjal sama jantung itu takutnya dengan air ya. Kalau ketika seseorang ginjalnya rusak tidak bisa membuang cairan
ya. Jadi kan salah satu fungsi ginjal adalah membuang cairan. Ketika itu tidak mampu untuk berlangsung, maka jumlah cairan dalam tubuh akan meningkat, sehingga pompa jantung akan menjadi berat. Ya, jadi ini kita melihat satu pola yang lebih kurang serupa. Ya, pompa jantung yang buruk mengakibatkan aliran darah ke ginjal, proses penyaringan racun oleh ginjal juga akan berkurang. Jadi yang satu terkait dengan yang lain. Nah, ini juga data dari American Heart Association 2021, dikatakan pasien-pasien yang menjalani cuci darah itu memiliki risiko kematian 500 sampai 1000 kali lebih tinggi akibat sakit jantung dibandingkan mereka yang tidak menjalani dialisis. Jadi ini suatu keterkaitan yang luar biasa, ya. Nah, ini juga data dari WHO ya, tahun 2019 ya, dikatakan baik sakit jantung dan sakit ginjal ini merupakan juga salah satu penyebab kematian yang paling banyak di dunia ya. Dengan penyakit jantung sebagai penyebab kematian nomor 1 dan penyakit ginjal ini sebagai penyebab kematian nomor 10. Jadi 10 besar nih. Jadi saya kira penting ya untuk seseorang ini waspada untuk mengetahui apakah dirinya memiliki risiko untuk mengalami sakit jantung atau sakit ginjal, kemudian berupaya ya untuk mencegah jangan sampai penyakit tersebut berkembang. Ya. Nah, ini juga data dari WHO ya mengenai data angka harapan hidup di Indonesia. Ya, jadi kita melihat bahwa di luar dari segala perkembangan yang berlangsung ya, baik secara medis ya, sosial ya, secara ekonomi, kita dianugerahi oleh meningkatnya angka harapan hidup ya. Jadi data dari WHO di tahun 2000 angka harapan hidup laki-laki dan perempuan itu sekitar 67 tahun. Di tahun 2019 itu meningkat menjadi 71 tahun ya. Jadi kita melihat ada peningkatan sekitar 4 tahun ya. Nah, tapi kita juga harus ingat ya bahwa meningkatnya usia itu juga seringkali dibarengi dengan meningkatnya risiko untuk mengalami penyakit-penyakit kronik ya seperti penyakit jantung atau penyakit ginjal ya. Jadi ini data ya dari Pfizer yang menunjukkan bahwa semakin meningkatnya usia seseorang, maka semakin juga meningkat risiko orang tersebut untuk mengalami penyakit jantung ya. Sehingga ya kuantitas ya panjangnya usia seseorang itu tidak merupakan satu-satunya parameter yang paling penting. Tapi juga bagaimana bisa berumur panjang tapi bebas dari penyakit ya. Itu yang disebut sebagai HLA ya, Healthy Life Expectancy at Birth ya. Jadi dari data WHO ini juga dikemukakan ya, ada satu istilah namanya HALE ya, adalah suatu periode hidup ya di mana manusia itu bisa bebas dari penyakit atau cedera. Ya, jadi hidup itu bisa saja panjang tapi belum tentu bebas dari penyakit. Ya, jadi kita juga harus melihat ya bahwa belum tentu usianya panjang, tapi bebas dari penyakit. Jadi yang kita cari nggak sekedar umur panjang, tapi juga bebas dari penyakit. Jadi kalau di Indonesia tahun 2019 ya tadi kita melihat angka harapan hidupnya itu 71 tahun. Tapi angka harapan hidup dalam kondisi sehat itu hanya 63 tahun. Ya, jadi jauh lebih pendek dibandingkan angka harapan hidup secara keseluruhan. Artinya sisa waktu ya di luar sehat itu adalah kondisi sakit. Ini yang kita harus waspadai dan kita pahami dan kita antisipasi ya bahwa sakit itu adalah sebuah keniscayaan ya pada sebagian besar orang ya, bahwa dengan bertambahnya usia ya kita mengantisipasi bahwa di tahun-tahun kehidupan kita yang akan datang kita akan berhadapan dengan sakit atau cedera ya. Jadi ini yang coba saya kemukakan sebagai data di awal ya, bahwa belum tentu ketika kita umurnya panjang kita akan bebas dari sakit atau cedera ya. Ini juga data dari WHO ya. Ini yang tabel sebelah kiri mengatakan bahwa rata-rata jeda waktu untuk orang hidup sehat dibandingkan dengan jeda waktu harapan hidup secara keseluruhan itu adalah 87% ya. Ini di berbagai macam negara ya, negara berpendapatan kecil, menengah, high income ya, itu ternyata hanya 87%. Ya, jadi kita sebenarnya harus
mengantisipasi 13% sisanya. Ya, jadi hidup di 87% ya, menabung ya, memiliki proteksi dan lain sebagainya untuk menjaga diri kita ketika berhadapan dengan 13% sisanya tersebut ya. Walaupun tentu kita secara logis ya tidak berharap untuk itu bisa terjadi ya. Nah, ini juga data ya tentang populasi penduduk di Indonesia ya antara tahun 2000, 2020 dan 2050. Kita melihat adanya satu pola penduduk yang ekspansif ya, di mana di tahun-tahun ini dan ke depan Indonesia itu akan dianugerahi oleh banyaknya penduduk usia produktif ya, dan di tahun 2050 ya akan juga banyak penduduk yang berusia lanjut ya. Dan sekali lagi bahwa dengan adanya banyak penduduk berusia lanjut, kita harus mengantisipasi juga akan banyaknya sakit-sakit atau cedera yang kita akan hadapi ya. Jadi ini adalah sesuatu insight ya, saya harap bisa membuka wawasan Bapak Ibu sekalian mengenai data ya kesehatan di negara kita ya. Nah, ini juga sedikit banyak ya menyinggung mengenai penyakit jantung dan ginjal ya. Ini data dari BPJS ya tahun 2018 ya mengatakan ya sakit jantung ini merupakan top 1 ya, nomor 1 sebagai penyakit yang menghabiskan sumber daya paling banyak. Ya, top 2-nya adalah stroke ya, yang top 3-nya adalah gagal ginjal ya. Jadi saya kira berhubungan sekali dengan topik yang kita bicarakan sore hari ini adalah tentang penyakit jantung dan ginjal. Ya, baik dari segi faktor risiko yang serupa, dari saling keterkaitan mekanisme penyakit, yang satu memperburuk yang lain, kemudian juga dari ranking ya, prevalensi atau keberadaan di masyarakat, kemudian dari tingginya ya biaya yang harus dikeluarkan ketika kita berhadapan dengan kedua penyakit tersebut ya. Nah, di sisi yang sebelah kanan dari layar Anda, ini adalah data juga dari WHO ya, mengatakan ya, walaupun sedemikian banyak ancaman kesehatan yang kita hadapi, sayangnya ya, ini 34,6% ya datanya, bahwa sebagian besar masyarakat kita, 34,6% ini masih mengeluarkan biaya kesehatan itu dari diri sendiri ya, out of pocket expenditure ya. Jadi dari 100% biaya kesehatan itu 34,6% itu masih out of pocket ya. Maunya sih harusnya dari third party ya, misalnya ada proteksi, misalnya ada safety net dari pemerintah ya, jadi dari regulator dan lain sebagainya. Tapi sayangnya sebagian besar dari kita itu masih mengandalkan biaya pribadi ya, sepertiganya untuk mengatasi biaya yang timbul akibat pelayanan kesehatan. Kemudian juga ada istilah impoverishment ya. Impoverishment ini adalah jatuh ke jurang kemiskinan ya. Dikatakan 2/1000 atau 0,2% penduduk Indonesia ya itu jatuh miskin ya ketika berhadapan dengan pengeluaran biaya kesehatan ya. Jadi ini sesuatu yang nyata, real ya, bahwa injury atau ancaman kesehatan ada di depan mata kita dan tinggal nanti bagaimana kita siap atau tidak untuk menghadapi kondisi tersebut ya. Berikutnya saya akan spesifik ya untuk membahas penyakit jantung ya. Jadi penyakit jantung itu sebenarnya banyak ya. Jadi kalau misalnya kita mendengar ada seorang itu sakit jantung, sebenarnya kita juga masih harus bertanya lebih lanjut ya. Ini spesifiknya sakit jantung apa ya? Karena penyakit jantung itu banyak ya, dan saya akan membahas topik-topik sakit jantung yang populer ya. Yang pertama adalah gangguan irama jantung ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya cukup banyak ya. Kalau misalnya kita lihat di rekam jantung ya, ini gambar yang paling atas, bahwa irama jantung itu sebenarnya reguler ya, dari denyut yang satu ke denyut yang berikutnya, denyut berikutnya dan seterusnya, bahwa interval antara denyut yang satu dengan berikutnya ini reguler ya. Tapi ada kondisi-kondisi ya, misalnya pada atrial fibrilasi itu irama jantungnya tidak teratur. Ya, jadi antara yang satu dengan lain intervalnya pendek, yang berikutnya intervalnya panjang dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai aritmia ya. Jadi
ritme ya, ritme yang tidak teratur ya, itu namanya aritmia. Itu tentu berhubungan dengan gangguan konduksi listrik di jantung ya. Jadi kalau gambar yang sebelah kiri dari jantung ini normal ya, yang sebelah kanan ini tidak normal ya, karena ada beberapa cetusan-cetusan ya dari kelistrikan jantung yang tidak normal ya. Sedemikian rupa ya, untuk satu kondisi penyakit yang namanya atrial fibrilasi ini cukup umum dijumpai di masyarakat ya. Ini bertambah ya jumlah penderitanya seiring dengan bertambahnya usia ya. Dikatakan bahwa 1 dari 25 orang pada mereka di atas usia 60 tahun dan 1 dari 10 orang pada mereka di atas 80 tahun. Jadi bayangkan ya bahwa untuk mereka yang di atas usia 80 tahun itu 10%-nya mengalami gangguan irama jenis ini. Ya. Dan apa bahayanya ya pada gangguan irama jantung seperti ini adalah risiko terjadinya stroke. Ya, karena kalau misalnya kita melihat irama jantung tidak teratur, kita bisa membayangkan bahwa darah yang masuk ke jantung itu akan seperti dikocok. Ya. Jadi kalau misalnya darah dikocok itu akan ada risiko timbulnya penggumpalan darah. Jadi darah menggumpal, ya. Sedemikian rupa, ini datanya ya di Amerika, ya dikatakan 8 juta orang menderita atrial fibrilasi, 8 juta dari 329,5 juta. Ini data dari jumlah penduduk Amerika tahun 2020. Nah, dengan mereka menderita atrial fibrilasi, dikatakan risiko stroke itu meningkat 5 kali lipat. Ya, jadi mereka yang irama jantungnya terganggu itu memiliki risiko tambahan untuk mengalami stroke. Jadi kita nggak take it for granted ya. Oh ya udah itu alamiah meningkat seiring bertambahnya usia, ya oke lah kita terima saja ya. Tentu ada hal-hal yang perlu diantisipasi ya, perlu minum obat pengencer darah, kalau mungkin juga kita atur irama jantung ya, dan seterusnya ya. Nah, terkait dengan gagal ginjal ya dikatakan bahwa pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal itu memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami atrial fibrilasi atau gangguan irama jantung jenis ini, dan memiliki risiko stroke ya itu 3 kali lipat lebih tinggi. Ya, jadi pasien gagal ginjal dengan gangguan irama jantung itu meningkat risikonya lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak gagal ginjal tapi mengalami gangguan irama ini. Jadi gagal ginjal sekali lagi meningkatkan risiko dari sakit jantung dan juga risiko kematian akibat sakit jantung ya. Jadi kematiannya juga meningkat 3 kali lipat lebih tinggi. Jadi ini gangguan jantung yang pertama ya, jadi aritmia atau gangguan irama jantung. Yang kedua yang juga cukup populer itu adalah gangguan pada katup jantung. Ya, penyakit jantung katup ya. Ini penyakit jantung yang bisa mulai diderita pada orang yang usianya muda banget sampai usianya tua. Ya, jadi kalau misalnya pada anak kecil, remaja ya, itu bisa memang sesuatu kelainan jantung yang sifatnya bawaan atau terkait dengan penyakit rematik ya. Jadi mungkin pernah dengar istilah penyakit jantung rematik ya. Ada sakit tenggorokan di mana kemudian kumannya itu bisa menempel di jantung ya, di katup jantung, kemudian menyebabkan kelainan. Nah, secara umum ya kita harus tahu bahwa katup jantung manusia itu ada 4 ya. Jadi ada 4 bilik ya di jantung kita, dan antara bilik yang satu dengan bilik yang lain itu ditengahi oleh adanya katup ya, dan katup ini satu arah ya. Jadi katup ini satu arah antara bilik yang satu dengan bilik yang lain itu ada katup dan aliran darahnya itu satu arah. Tapi ketika seseorang memiliki sakit katup jantung, itu aliran darahnya bisa kemudian sulit ya untuk lewat ketika katupnya itu menebal, atau bisa mengalami reflux ya, atau aliran balik ketika katupnya itu tidak dapat menutup sempurna. Ya, jadi ada istilahnya berikutnya bahwa katup jantungnya itu bisa mengalami penebalan atau stenosis, atau katup jantungnya mengalami reflux atau regurgitasi. Ya, jadi bukan lagi katup yang terbuka satu arah, tapi seperti pintu koboi. Ya, bisa ke arah sana dan bisa ke arah sini. Tentu itu akan mengakibatkan pompa jantung yang tidak efektif ya. Jadi
Kalau harusnya memang pompa jantung bisa sekitar 60% dengan ada gangguan katup jantung, itu kemudian jadi menurun. Risiko darah kental juga meningkat, ya. Gangguan irama jantung risikonya juga meningkat. Jadi itu adalah risiko-risiko yang terkait dengan gangguan pada katup jantung, ya. Dan tentu sebagian besar dari kita juga cukup familiar, ya, cukup sering mendengar bahwa mereka yang memiliki kelainan katup jantung itu kemudian mengalami tindakan untuk penggantian katup jantung, ya. Jadi katup jantung ini ada yang mekanik, ya, ada yang biologis, ya. Jadi biologis ini diambil dari hewan, di paru, ya, di katup jantungnya menggantikan katup yang lama. Yang mekanik ini tentu lebih awet, ya, tapi meningkatkan risiko penggumpalan darah lebih tinggi. Kalau yang dari hewan lain ini lebih karena dia jaringan hidup, ya, tentu risiko untuk mengalami pengentalan darah lebih kecil, tetapi juga bisa rusak di kemudian hari, ya. Dan pemasangan untuk katup tersebut bisa juga dilakukan per kateter, ya. Jadi bisa dilakukan tidak harus melalui operasi dada terbuka, ya, jantung terbuka, tapi bisa diinsersi atau diimplantasi, dipasang menggunakan teknologi dari pembuluh darah, ya. Nah, sekali lagi apa hubungannya dengan sakit ginjal? Ya, dikatakan ini dari Kadigo, ya, tahun 2019, mereka dengan sakit ginjal itu akan memiliki risiko sakit katup jantung yang lebih tinggi karena adanya risiko pengapuran, ya. Jadi ini juga istilah yang Bapak Ibu saya yakin sering dengar, terjadi pengapuran. Jadi pengapuran itu bisa terjadi di katup jantung. Jadi katupnya menebal. Ya, kalau sudah menebal lama-lama rusak bisa terjadi reflux. Ya, jadi bisa terjadi aliran balik. Jadi apa yang memang Tuhan sudah berikan ke kita sedemikian sempurna, ya ketika memang rusak, ya rusak jadinya. Ya, jadi manusia itu hanya bisa berpengetahuan untuk mencoba, ya, menyerupai dari apa yang sebenarnya sudah sangat sempurna Tuhan berikan ke kita, ya. Nah, jadi tadi penyakit gangguan irama jantung, penyakit katup, dan saya yakin ini yang paling populer, ya. Ini penyakit jantung koroner, ya. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah penyakit jantung yang berkenaan dengan pembuluh darah koroner. Ya, jadi pembuluh darah koroner itu apa sih? Pembuluh darah koroner itu adalah pembuluh darah di jantung, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pembuluh darah jantung itu sebenarnya ada 3, ya. Ada 2 yang ke kiri dan 1 yang ke kanan, ya. Dan ketika terjadi penyempitan, ya, atau penimbunan dari plak, pengapuran dan lain sebagainya, apapun istilahnya tersebut, maka lumen diameter dari pembuluh darah tersebut akan mengalami penyempitan, ya. Jadi harusnya bisa terbuka lebar, bisa secara efektif mengalirkan darah, menghantarkan nutrisi, oksigen, dan lain sebagainya. Tetapi karena ada plak, ya, kita lihat ini gambaran mikroskopik dari pembuluh darah yang sudah mengalami penimbunan dari plak, maka lumen atau diameter yang tersisa itu untuk kemudian aliran darah bisa tetap mengalir, itu akan berkurang. Ya, jadi ini adalah penyakit jantung koroner, ya. Ini penyakit pembunuh nomor 1 di dunia, ya. Dan penyempitannya ini nggak cuma bisa terjadi di jantung, ya. Ini kalau misalnya kita lihat nih di jantung, ya, sekali lagi di jantung, ini pembuluh darah yang sebelah kanan, ya. Ini yang saya tunjuk dengan kursor mouse, ya. Sebelah kiri ada 2, ada yang ke bawah 1, ke belakang 1, ya. Jadi ini pembuluh darah jantung. Kalau dilakukan yang sering dikenal sebagai kateterisasi koangiografi, ya. Jadi ini kateterisasi, kita lihat ini di sebelah yang kanan, ya. Ini jadi kalau kita lihat orang dari depan, ya, ini sisi kanannya, ya. Itu di bagian ujungnya ini ada bagian yang tidak hitam, ya. Jadi ini hitam dari ujung, ya. Kemudian 1 titik ini menghilang, kemudian hitam lagi. Ini penyempitan di distal, ya, di ujung dari pembuluh darah yang sisi sebelah kanan, ya, kita sebut RCA. Kemudian ini yang sebelah kiri, ya, ini kateterisasi. Ini kita lihat juga ada mengalami penyempitan, ya, dan di mana pada pasien ini, ya, itu mengalami intervensi berupa pemasangan stent, ya. Jadi stentnya itu seperti jaring-jaring, ya, bentuknya seperti ini, dipasang, ya, di pembuluh darah jantung. Kemudian kita lihat yang tadinya sempit di sini itu sudah terbuka, jadi hitam semua.
yang tadinya di sisi sebelah kanan ini hilang, ini sudah terbuka ya. Jadi ini yang disebut sebagai stenting ya, atau pemasangan cincin di Indonesia, populernya seperti itu ya. Nah, tentu ada pendekatan lain pada kondisi-kondisi tertentu di mana stent itu sudah tidak dapat dipasang lagi ya. Jadi kalau mau tetap dipaksakan, stentnya itu harus panjang, harus banyak dan lain sebagainya. Terutama pada orang yang menderita diabetes dan perokok itu seringkali plaknya itu panjang, sehingga bypass itu menjadi pilihan yang lebih baik. Ya, jadi ini adalah skema diagram dari bagaimana bypass itu bisa dilakukan. Jadi bypass itu adalah membypass ya, jadi menggunakan pembuluh darah lain ya, yang diambil misalnya bisa dari kaki, dari pembuluh darah di dada, itu untuk membypass ya sumbatan yang ada, sehingga aliran darah itu langsung dari sumber yang lain masuk ke bagian jantung. Ya, jadi nama resminya adalah coronary artery bypass ya, atau disingkat CABG. Cuman dokter-dokter sering sebutnya sebagai CABG ya. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong sama dokter, nah ini saya mau di stent atau mau di CABG, nah itu mungkin dokternya juga mungkin akan takjub ya, wah ini paham berarti ya, ngerti ini ya. Nanti akan ada indikasi-indikasi mana yang bisa di angioplasti atau di stent, mana yang harus dilakukan bypass atau CABG ya. Nah, ini juga sumbatan ya di pembuluh darah yang lain ya. Jadi pembuluh darah koroner tersumbat, ya namanya penyakit jantung koroner. Pembuluh darah lain ya tersumbat misalnya di usus ya. Jadi ini salah satu pasien yang pernah kita hadapi bahwa di ususnya ini mengalami sumbatan. Ya, jadi ini kalau misalnya kita lihat ada beberapa bagian dari usus itu yang sudah hitam, sudah mati ya, karena suplai oksigennya itu terhenti ya. Ini cukup sering sih sebenarnya ya. Jadi kalau gangguan irama atrial fibrilasi itu berhubungan dengan ini ya. Jadi saya juga punya publikasi terkait dengan COVID ya, itu mengalami sumbatan seperti ini ya. Jadi sebenarnya cukup banyak. Ini stroke perut namanya. Nah, kalau di gambar yang sebelah kiri ini adalah stroke beneran ya, stroke penyumbatan yang terjadi di otak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini otak yang sebelah kanan, ini ada sumbatan ya. Jadi sumbatan itu terjadi di salah satu segmen ya dari otak ya. Sehingga ketika memang kita menghadapi seperti ini, kita bisa melakukan angioplasti ya. Jadi ini juga kita bisa pasang stent di otak ya, pembuluh darah otak, dan Rumah Sakit Pondok Indah Group bisa melakukan ini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini sudah terjadi sumbatan ya, jadi ada area yang menghilang ya, harusnya dia hitam ya, tapi ada area yang menghilang, dan area tersebut ini bisa dilakukan stent ya. Jadi ya syukur-syukur ada sedikit terbuka ya, jauh lebih besar dibandingkan ketika ini tersumbat ya. Jadi ini adalah penyumbatan di pembuluh darah ya. Jadi saya kira itu pokok-pokok dari penyakit jantung yang sering dihadapi. Nah, kemudian ini juga saya kira penting untuk saya bagikan ya. Ada sebuah tools ya dari American College of Cardiology ya. Jadi sebuah tools dari ACC untuk memprediksi apakah kita berisiko ke depannya untuk mengalami sakit jantung. Ya, jadi ASCVD itu adalah singkatan dari atherosclerosis cardiovascular disease ya, penyakit jantung pembuluh darah akibat plak atherosclerosis. Atherosclerosis itu adalah plak di pembuluh darah. Nah, kita tinggal masukkan ya, ini namanya ASCVD kalkulator ya. Jadi tekanan darahnya berapa, kolesterolnya berapa, kemudian diabetes atau tidak, merokok atau tidak, minum obat darah tinggi atau tidak, obat kolesterol, obat pengencer darah, dan seterusnya, nanti akan muncul ya, oh Anda 10 tahun ke depan punya resiko 13,4% untuk mengalami penyakit jantung ya. Jadi ini nanti bisa secara mandiri ya kita lakukan penghitungan ini, walaupun sebenarnya ini bukan sesuatu yang pasti ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perhatikan dari item-item tersebut ya, ini nggak misalnya mencakup faktor genetik ya. Jadi kalau orang tuanya ada sakit jantung ya keturunannya akan lebih mudah untuk mengalami sakit jantung. Nah, ini nggak dimasukkan ke tabel tersebut. Kemudian misalnya kayak
obesitas, ya kegemukan kita tahu berhubungan dengan risiko sakit jantung, tapi tidak dimasukkan. Nah ini adalah sebuah kalkulator yang saya kira sebenarnya boleh dipakai untuk memprediksi ya ketika dapat hasil medical check up atau hasil lab yang kita lakukan, kemudian tinggal kita masukkan angka-angkanya tersebut ya, tekanan darah, kolesterol, oh saya nggak merokok gitu ya, atau merokok dan seterusnya dan seterusnya. Dan di sisi bumi yang lain ya, di Eropa ya, jadi Eropa dan Amerika ini kadang sulit untuk mencapai konsensus ya. Jadi yang satu mau pakai sentimeter, yang satu pakai inci, yang satu pakai meter, yang satu pakai kaki gitu ya. Jadi Eropa juga punya namanya hard score ya, ya lebih kurang item-itemnya mirip, usia, tekanan darah, kolesterol dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan muncul resikonya. Jadi Eropa juga punya ya. Kebetulan ini saya berapa kali menghadiri acara di ESC ya, European Society of Cardiology, ini di Amsterdam nih, mungkin tahun 2013 dan terakhir di Roma ya, saya lupa tahunnya berapa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penyakit ginjal ya, saya kira juga penting ya, saya menyinggung sedikit mengenai penyakit ginjal di luar penyakit jantung. Ini data ya, di awal ini adalah data mengenai peningkatan dari jumlah penderita sakit jantung ya antara tahun 1990 sampai 2016 ya, dikatakan bahwa penderita sakit jantung itu meningkat ya dari dari tahun 90 sampai sekarang itu meningkat 89%, 87% insiden dan prevalensinya, dan kematian dan handicapnya juga meningkat ya. Jadi sakit itu bisa menyebabkan handicap ya. Jadi ketika orang tuh gagal jantung, pompa jantungnya lemah, orang nggak bisa lagi bekerja ya, karena begitu jalan naik tangga dia akan ngos-ngosan. Ya, ketika cuci darah dia harus meluangkan waktunya datang ke unit cuci darah di sebuah rumah sakit untuk cuci darah. Dan seringkali saya bilang yang namanya sakit medis itu, sakit fisik juga menyebabkan sakit sosial. Kenapa? Karena harus juga ada anggota keluarga yang kemudian ikut nemenin si pasien datang ke rumah sakit ya. Jadi bayangkan berapa besar loss yang kemudian terjadi ketika seseorang itu sakit. Kita nggak bicara biaya ya. Biaya itu tadi kita tahu itu tinggi ya. Tapi ini juga sesuatu yang entah Bapak Ibu sudah pernah bayangkan atau belum. Tapi sakit itu pasti juga membuat nggak sekedar pasiennya sakit, tapi keluarga juga menjadi sakit. Ya ini yang kemudian saya harapkan dengan seminar-seminar semacam ini kita kemudian memiliki wawasan ya, kemudian gagasan, kemudian cara pandang yang berbeda bagaimana kita menghadapi penyakit di kemudian hari ya. Nah, kemudian ini yang di gambar berikutnya adalah stage ya, stadium dari sakit ginjal ya. Kalau sakit kanker itu ada 4 stadium, sakit ginjal itu ada 5 stadium ya. Stage 1, stage 2 sampai stage 5. Stage 5 ini yang disebut sebagai gagal ginjal, failure ya, udah rusak ya. Dan itu dikatakan demikian kalau fungsi ginjalnya itu di bawah 15% ya. Jadi ketika sudah sampai stage 5 di bawah 15%, itu adalah masa di mana seseorang itu harus cuci darah ya. Kemudian ini prevalensinya ya, bahwa ternyata banyak loh orang yang sakit ginjal ya. Jadi kalau di usia 65 sampai 74 tahun dikatakan 1 dari 4 perempuan, 1 di antara 4 laki-laki, di atas usia 75 tahun itu lebih banyak lagi. Pada perempuan 3 dari 5, pada laki-laki 2 dari 5. Dan ini adalah prevalensi berdasarkan stadium ya. Kalau stadium 1 0,1% alias 1/1000 orang. 1 di antara 1000 orang-orang di sekeliling kita itu ternyata harus mengalami cuci darah. Jadi kidney-nya sudah failure. Ya, prevalensi secara keseluruhan itu adalah 15,5%. Ya, jadi tentu ketika orang baru misalnya di stage 1 atau stage 2 itu belum sampai harus menjalani cuci darah. Tapi sudah harus sampai pada pemahaman bahwa stadiumnya itu sudah harus ditahan. Jangan kemudian penyakitnya berkembang, diabetesnya nggak dikontrol, darah tingginya tetap tinggi, kemudian stadiumnya itu akan meningkat sampai akhirnya jatuh ke gagal ginjal. Jadi stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4 itu adalah masa
di mana kesempatan untuk pasien dan dokter yang menangani untuk berupaya lebih, ya, menata faktor risiko sakit ginjalnya, menata makanannya, kehidupan dan lain sebagainya, untuk jangan sampai jatuh ke gagal ginjal. Ya tentu kalau udah jatuh ke gagal ginjal ya sudah terlambat, ya, nasi sudah menjadi bubur, ya. Nah, ini juga dari data registry ya di Indonesia tahun 2018 ya, dikatakan bahwa penyebab paling banyak orang harus sampai mengalami gagal ginjal di Indonesia adalah darah tinggi. Ya, jadi penyebab utamanya darah tinggi, penyebab keduanya adalah diabetes. Ya, jadi itu dua penyebab utama. Kalau punya darah tinggi dan punya diabetes ya harus dikontrol. Saya selalu bilang sama pasien begini. Orang sekolah tuh bukan cari nilai ya, tapi orang sekolah tuh cari ilmu. Ya, jadi berhasil enggaknya seseorang itu di pendidikan itu bukan dinilai dari nilainya. Ya, oh angkanya bagus atau jelek, NEM-nya, EPTANAS-nya seperti ini. Tapi lebih dari bagaimana dia memahami pendidikan itu secara menyeluruh. Ya, dan tentu juga berlaku lebih kurang sama bagaimana Anda berhasil mengontrol diabetes dan darah tinggi. Itu tidak hanya dari bagaimana Anda baik mengontrol gula darah atau tensi, tapi juga bagaimana Anda menata kehidupan Anda, mengontrol faktor-faktor risiko yang lain untuk jangan sampai mengalami komplikasi. Jadi yang paling penting dari diabetes dan darah tinggi, berhasil atau tidaknya, itu dari berhasil atau tidaknya kita menghambat untuk mengalami komplikasi di kemudian hari. Bukan sekedar pada bagusnya gula darah atau tekanan darah. Jadi ketika kita sudah memiliki pengetahuan sedemikian, kita akan sudah mulai memiliki satu sudut pandang yang sedemikian rupa untuk juga menata makan kita, olahraga dan lain sebagainya. Jangan sampai itu juga menimbulkan risiko untuk sakit jantung dan sakit ginjal. Jadi saya kira pemahamannya harus seperti itu ya. Jadi semoga informasi atau pesannya bisa ditangkap. Kemudian hal-hal lain yang juga berhubungan dengan sakit ginjal itu di luar darah tinggi dan diabetes adalah batu. Ini juga cukup sering ya. Orang punya batu, oh nggak kenapa-napa, nggak sakit gitu ya, nggak perlu diapa-apain. Belum tentu ya, itu lama-lama akan menjadi sesuatu ya. Kemudian juga kista ya, atau penyakit-penyakit seperti asam urat, atau misalnya penyakit-penyakit radang ya. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar ada orang sakit lupus, kemudian sakit lupusnya mengalami komplikasi pada ginjalnya. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk risiko atau penyebab dari orang mengalami gagal ginjal. Jadi peradangan pada ginjal ya, atau glomerulus ya. Nah, ini juga data yang memprihatinkan ya, dikatakan antara tahun 2007 sampai sekarang 2018 jumlah penderita cuci darah itu semakin meningkat ya. Jadi kalau dulu masih di bawah 20.000, di data-data terakhir tahun 2018 ini sudah hampir mencapai 140.000 ya. Jadi untuk pasien aktif ya, kita lihat di garis biru yang tua ini hampir mencapai 140.000 penduduk Indonesia di tahun 2018 itu harus menjalani cuci darah. Jadi ini data yang memprihatinkan. Nah, ini juga istilah yang saya kira Bapak Ibu perlu pahami, ada selain hemodialisa, ada yang namanya peritoneal dialisa atau CAPD, Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Ya, jadi kalau cuci darah yang konvensional itu datang ke unit cuci darah, ya. Kalau misalnya CAPD nanti kita akan lihat itu cuci darahnya di perut. Nah, ini juga angkanya meningkat ya, antara 2010 sampai 2018 angkanya sudah meningkat 2 kali lipat, dari 1012 ke 2105 ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya, cuci darah ya. Seorang pasien yang mengalami cuci darah itu memiliki dua saluran ya. Jadi yang biru ini adalah darah yang kotor ya, darah yang kotor ya keluar dari tubuh si penderita masuk ke sebuah membran, ini namanya dialisat. Ya, membran dialisat ya, ini ginjalnya ya. Esensi dari mesin cuci darah adalah dialisatnya atau membrannya ya, di mana racun dibuang, zat-zat yang baik kemudian dimasukkan ke sini, kemudian darah yang sudah bersih itu masuk lagi ke dalam tubuh.
Prosesnya itu kalau dilakukan 2 kali seminggu sekitar 5 jam sekali proses, kalau dilakukan 3 kali seminggu itu 4 jam sekali proses. Jadi Anda bayangkan bahwa seorang penderita cuci darah itu harus meluangkan waktunya minimal 10-12 jam setiap minggunya untuk datang ke rumah sakit, duduk di tempat ini, ya boleh beraktivitas, tapi produktivitas, ya kemudian kesenangan hidup, ya kemudian limitasi-limitasi itu kemudian menjadi tidak sebebas orang yang masih sehat. Ya, jadi ingatlah sakit ya semasa sehat, ya. Jadi ini yang kemudian kita harus antisipasi. Nah, ini kemudian juga yang namanya CAPD, ya, cuci darah di dalam perut, ya. Jadi ini adalah cairan dialisat, ya, dimasukkan ke dalam perut, kemudian selama 6 jam ditaruh dalam perut, kemudian dikeluarkan lagi, masukkan lagi yang baru. Jadi berlangsung setiap 6 jam alias 4 kali dalam sehari. Jadi si penderita harus secara mandiri memasukkan ini, mengeluarkan ini, dan seterusnya. Jadi ya tetap ada kesibukan-kesibukan walaupun tidak perlu sampai harus datang ke unit cuci darah. Ya, syukur-syukur kalau misalnya ada pendonor, ya kita bisa melakukan cangkok ginjal. Ya, jadi kalau misalnya orang cangkok ginjal yang rusak itu nggak diapa-apain, ya tetap pada tempatnya, tapi ditaruh ginjal baru di sekitar perut bagian bawah, ya dekat lipat paha. Jadi ini ginjal yang baru, ya tentu ada kebutuhan untuk orang tersebut minum obat tertentu, jangan sampai terjadi rejection, ya, atau tubuhnya menolak, karena ginjal dari orang lain ini kan benda asing, ya. Jadi ini apa kata tubuh, ya, ini bukan sesuatu yang alamiah dari dalam tubuh saya, ya harus ditolak, ya, sehingga kadang terjadi penolakan, ya, dengan menggunakan cangkok ginjal ini. Saya kira ini yang saya mau sampaikan, ya. Jadi saya harap bisa ada sebuah insight baru yang nanti Bapak Ibu bisa bawa pulang setelah acara seminar pada sore hari.